hari ini Kak Leo, Kak Moni, dan Kak Ega kita akan bersama-sama memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Dan kita akan menyanyikan satu lagu yang pertama, judulnya With Christ in the Vessel. Ya, adik-adik, Kak Moni hari ini akan membawakan cerita. Jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan. Semua sudah ada? Sudah dipegang? Bagus. Ya, oke Kak Leo? Siap, sekarang adik-adik bangkit berdiri yang ada di rumah. Mama papa yang juga yang bantu adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Kayak kan? Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu yang kedua dari Kidung Ceria 227, judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Semua kitabnya, yuk sekarang dibuka. Alkitabnya firman Tuhan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi ya, firman Tuhan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Angkat kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan
kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, dan Tuhan memberkati kami juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat pada 2 Korintus 3 ayat 1-11 yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukum itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ya adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan ya dari 2 Korintus 3 ayat 1-11. Nah adik-adik, firman Tuhan tadi tentang isi surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah adik-adik, pada saat itu ada sekelompok orang-orang yang disebut rasul palsu. Nah, apa itu rasul-rasul palsu? Nah, adik-adik, mereka itu melayani tetapi tidak benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Rasul-rasul palsu, mereka hanya mau mencari pujian. Wah, supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang itu mereka hebat loh, wah mereka keren loh. Nah itulah rasul-rasul palsu. Mereka juga tidak melakukan hal-hal kebaikan. Nah adik-adik, apa yang mereka lakukan mencari pujian, mencari keuntungannya sendiri, mereka benar-benar tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Nah adik-adik, Rasul Paulus dan rekan-rekannya sangat berbeda dari rasul-rasul palsu. Nah, pada saat itu juga Rasul Paulus tidak ada di kota Korintus. Dia jauh dari kota Korintus. Tetapi melalui surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus dan melayani mereka lewat suratnya, bagaimana mereka semua harus lebih dekat kepada Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan sesuai akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengajarkan mereka
bagaimana jemaat hidup saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain saling mengasihi. Yang kedua, Paulus mengajarkan untuk saling menghormati, ya. Terus apa lagi? Saling berbagi. Terus apa lagi, Kak? Rasul Paulus mengajarkan mereka harus saling tolong menolong, ya. Mereka satu dengan yang lain saling sayang. Dan juga apa nih, Kak? Ada loh, Rasul Paulus mengajarkan kalau ada yang salah harus ditegur, ya. Harus ditegur supaya apa? Supaya orang yang melakukan kesalahan dia bisa berubah dan dia bisa kembali melakukan firman Tuhan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan segala kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan jemaat di Korintus, ya. Nah, dengan demikian jemaat di Korintus akhirnya akan bertumbuh imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, ya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus melakukan kebaikan, memberikan ajaran-ajaran sesuai firman Tuhan. Rasul Paulus meminta pertolongan Roh Kudus. Rasul Paulus percaya bahwa setiap pelayanan yang dia lakukan, Roh Kudus selalu menyertai. Sehingga Rasul Paulus tidak mencari pujian. Rasul Paulus tidak mau menguntungkan diri sendiri loh. Rasul Paulus mengajak semua jemaat di Korintus bersama-sama memuliakan nama Tuhan, ya. Tidak seperti rasul-rasul palsu, ya. Nah, adik-adik, bagaimana untuk kehidupan kita yang harus kita jalani selaku anak-anak Tuhan? Tadi Rasul Paulus melakukan semua kebaikan, begitu juga dengan rekan-rekannya. Rasul Paulus ini menjadi pemimpin rohani, ya. Adik-adik bisa menjadi pemimpin rohani? Pasti bisa, ya. Nah, Kak, apa itu pemimpin rohani? Bagaimana saya melakukan sebagai pemimpin rohani? Nah, adik-adik, contohnya pemimpin rohani pertama, adik-adik bisa menjadi teladan buat teman, buat keluarga, buat orang lain, ya, buat kakak atau adik untuk melakukan kebaikan. Contohnya pemimpin rohani, pada saat adik-adik bertemu dengan teman sama IMPA, ya, misalkan di GPM Kita Hidup, adik-adik bertemu, adik-adik bisa mengingatkan, besok minggu depan ada IMPA loh, datang ya, gitu. Terus apa lagi? Adik-adik diberikan talenta oleh Tuhan, mempunyai suara yang bagus, adik-adik bisa mengingatkan teman-temannya latihan, adik-adik mengajak temannya latihan bersama, sehingga adik-adik dan teman-teman bisa melakukan pelayanan, yaitu bergabung dalam paduan suara, ya. Terus apa lagi adik-adik sebagai pemimpin rohani? Nah, tadi seperti Rasul Paulus bilang, kalau ada yang salah, kita boleh menegurnya. Adik-adik, begitu juga. Kalau ada yang temannya salah, misalkan di sekolah, dia melakukan sesuatu yang tidak baik, adik-adik bisa menegur. Wah, adik-adik menegur dengan baik, adik-adik kata-katanya juga baik, adik-adik bilang bahwa apa yang dilakukan itu salah, ya. Jadi temannya adik-adik tidak akan mengulangi lagi. Nah, di situ adik-adik bisa mengarahkan nih temannya, teman-temannya bisa dipimpin sama adik-adik bagaimana melakukan hal yang benar, ya. Teman adik-adik tidak melakukan lagi, ya. Nah, dari situ apalagi yang menjadi pemimpin rohani? Nah, adik-adik kalau di rumah, aduh, ini bagus nih. Adik-adik juga bisa menjadi teladan buat papa dan mama, menjadi teladan buat orang-orang dewasa, ya. Kalau di rumah, misalkan ajak mama papa berdoa, adik-adik bisa mengajak mereka beribadah. Mungkin pas malam mama papa lupa, adik-adik bisa ingatkan, papa kan belum berdoa, belum ibadah, yuk sama-sama beribadah.
Begitu ya, itulah adik-adik bisa menjadi pemimpin rohani. Nah, adik-adik, semua yang tadi kamu sebutkan menjadi pemimpin rohani seharusnya adalah adik-adik melakukan kebaikan kepada semua orang ya. Dan yang kedua, adik-adik melakukan semua itu meminta pertolongan dengan berdoa supaya Roh Kudus menolong adik-adik melakukan semua kebaikan, melakukan kebaikan yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Tapi adik-adik ingat ya, adik-adik melakukan kebaikan tidak mencari puji-pujian ya, supaya adik-adik tidak menjadi sombong ya, tapi adik-adik melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga adik-adik maupun semua orang memuliakan Bapa di surga ya. Nah, adik-adik, dengan demikian firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua, ayo semangat melakukan kebaikan kepada sesama ya, dan kerendahan hati itu juga harus semuanya dilakukan untuk kita semua sama-sama hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kamu nih punya aktivitas nih ya, aktivitasnya adalah ayat hafalan. Adik-adik lakukan di rumah, dan minggu depan adik-adik bisa kita lihat bersama-sama di layar YouTube ya. Nah, aktivitasnya terambil dari ayat hafalannya Matius 5 ayat 16. Baik adik-adik, inilah firman Tuhan pada hari ini. Semangat untuk melakukan kebaikan. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, Allah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur untuk kebaikan Tuhan. Melalui firman-Mu kami diajarkan untuk melakukan kebaikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya dalam kehidupan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati. Haleluya. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.